Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asali wa daraji, adbatan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal, ya uhailal judi wal. Ayo sama-sama biar berkah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asali wa daraji, adbatan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal, ya uhailal judi wal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini suaranya nggak bisa gedein lagi ini. Suaranya gedein bang, suaranya Udah habis. yang kabel biru, gedein. Cek, yang ini aja nih, cek ini kencang, cek. Kabel biru. Yes, halo. Yes, halo. Sekarang.
Cek lah. Satu. Nol. Tes satu dan ke kiri suaranya. Cek lah. Tes tes kecil amat. Cek tes satu. Cek. Tes satu. Gak jelas suaranya. Cek cek tes satu. Cek cek cek. Kedengaran gini Bu? Kedengaran enggak? Kecil suaranya. Suaranya aja ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrat irodatnya lah kita dapat berkumpul di pagi menjelang siang ini di dalam melaksanakan takziman wa mahabatan dengan peringatan dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke hariban alam Nabi kita sekalian, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan di akhirat nanti mendapat syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini kedengaran apa? Kedengaran ya? Kecil banget di suaranya. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Amrullah selaku tokoh masyarakat dan pengajar di Masjid Jami'at Tawabin. Juga yang saya hormati Bapak DKM Pak Haji Didi beserta yang lainnya. Juga yang saya hormati para panitia penyelenggara, bapak-bapak, ibu-ibu, khusus saudara saja, Pak Supar dan Ibu Atin, beliau yang menjadi wasilah saya bisa silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini sudah 10:30 ya. 10:30 ya Kak. Johor jam 11 lewat 45. Berarti saya nggak usah lama-lama ya. Ya nggak usah panjang-panjang ya. Ngaji mas singkat, padat, di dalam hati ada yang melekat, balik muludan bawa ilmu yang manfaat. Tanpa berkat juga ya harus kayak. Hadirin hadirat ibu-ibu yang saya hormati, ini bihtisoril kalam aja ya. Kalau kita ngomong-ngomong masalah peringatan Maulid Nabi, ini mempunyai makna yang amat luas. Meskipun kita kupas, pasti tak akan tuntas. Oleh karena itu izinkan saya Al-Hakir jauh-jauh dari Kerawang, padahal di sini banyak mubalik Pak Ustadz ya. Ibu kalau orang Karawang mah ngomongnya Sunda. Saya biasa ceramah Sunda Pak Ustadz, Pak Haji. Di sini bahasa Sunda ngerti nggak Bu? Nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Padahal Sunda dan Melayu itu adik kakak padahal mah. Contoh, kalau kita punya tanaman bunga di depan rumah, biar seger tiap pagi harus kita siramin, kata bahasa Melayu. Kalau kata orang Karawang, kudu disiraman. Siraman sama siramin adik kakak bukan? Adik kakak ya deket. Contoh lagi, kalau kita punya anak di pesantren, tiap bulan harus kita
kirimin, kata Melayu. Kalau kata orang Karawang harus dikiriman. Kiriman dan kirimin saudara juga ya. Oleh sebab itu mohon maaf ya Bu, kalau saya memberikan tausiah bahasanya gado-gado. Bahasanya gado-gado. Saya juga pasti yakin orang sini ngerti bahasa Sunda, cuma nggak bisa ngucapin doang kayak. Ya ini bahasa nasional aja. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hikmahnya saja. Yang pertama, hikmah peringatan Maulid adalah litazkir, untuk mengingatkan kita semua bahwa sudah lahirnya Nabi, sudah diutusnya Rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajak semua umat manusia untuk bertauhid, beriman, sekaligus beribadah kepada Allah Subhanahu. Siapakah beliau? Nabi kita yang namanya sudah tidak asing lagi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi kakeknya Kangjeng Rasul namanya Abdul Muthalib. Kalau neneknya siapa ibu namanya? Masa ada kakek nggak ada nenek? Neneknya kalau nggak salah Fatimah Al-Mahzumi. Itu nenek beliau, istri Abdul Muthalib. Beliau adalah Sayyidul Mahlukat, Sayyidul Mawjudat. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jika kita pengen tahu siapakah makhluk Allah yang paling hebat, yang paling sempurna, yang paling gagah, yang paling sobar, jawabannya adalah satu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada yang menceritakan Rasulullah kakasepanana, ketampanannya ibarat buah semangka dibelah dua, sebelah dikasih sama beliau, yang sebelah lagi dibelah lagi jadi dua, berarti jadi seperempat atau saja. Yang seperempat dikasih sama Nabi Yusuf, yang seperempatnya dikasih sama kita semua. Uyuhan orang Karasep bangnya. Ibu, suami ibu tampan enggak Bu? Oh tampan, alhamdulillah. Kalau nggak tampan nggak mungkin cinta ya Pak ya. Gagah Ustaz suami saya, kalau dilihat di depan percis kayak Amitabh Bachchan, kalau di belakang kayak Sahrul Khan. Itu waktu dulu. Kalau sekarang percis kayak Dakocan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rasulullah adalah Sayyidul Mahlukat. Jika Allah tidak menciptakan Rasulullah, mungkin kita pun tidak akan ada, saudara. Dalam hadis kursi Allah menjelaskan laulaka lama khalaqtul aflaq. Jika aku tidak akan menciptakan kamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Makanya kita harus bersyukur, harus bergembira, harus bahagia, sudah dilahirkannya baginda Rasulullah yang jelas-jelas lahirnya membawa berkah, yang jelas-jelasnya lahirnya membawa manfaat, yang jelas-jelas lahirnya menjadi rahmatan lil alamin. Ini diantaranya hikmah peringatan Maulid, li izharil farah, kernembongkeun rasa bunga orang sedang sudah dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya kita dituntut untuk mencintai beliau. Kenapa harus cinta sama Rasulullah? Tanpa mencintai Rasulullah kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Betul apa tidak? Ini ada sejarah bapak-bapak. Suatu ketika ada orang ahli ibadah, waktu melaksanakan sholat beliau itu lupa membaca sholawat. Kita pasti tahu
Solawat di dalam solat ini menjadi rukun. Betul apa tidak? Allahumma sholli ala sayyidina. Rukunnya rukun kauli kalau menurut ilmu fikih. Harus kita ucapkan oleh mulut kita, harus kedengaran sama telinga kita. Jelas kalau kita menganut mazhab Syafi'i, di dalam tahiyat akhir tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi, jelas sholat kita tidak syah dan tidak akan diterima. Nauzubillahi min. Orang itu lupa tidak baca sholawat. Saking cintanya kepada Rasulullah, langsung mimpi ketemu Rasulullah. Langsung ditegur sama Rasulullah, wahai fulan, lima nasita sholat alayya. Kenapa engkau sampai lupa membaca sholawat kepadaku? Dijawab oleh orang tersebut, istagoltu bisana ilah wa ibadati. Saya sibuk dengan mengalem Allah, memuji Allah, ibadah kepada Allah, sampai saya lupa membaca sholat kepada engkau. Bagaimana kata baginda Rasul, amma samita qauli, apakah engkau belum pernah mendengar perkataanku wahai fulan? Al-a'malu mauqufatun wa da'awatu mahbusatun hatta yusalla alayya. Seluruh amal ibadah belum bisa diterima, doa belum bisa terkabulkan sebelum dibacakan sholawat kepadaku. Ini jelas. Ibadah tidak akan diterima jika di dalamnya tidak ada sholawat. Doa tidak akan terkabulkan jika di dalamnya tidak ada sholawat. Makanya kita dituntut, diwajibkan untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Gimana caranya kita mengisi cinta kita kepada Rasul? Yang pertama, kita harus ikuti sunnah-sunnah beliau. Yang kedua, cintailah fakir-fakir miskin. Karena apa artinya kita mengaku cinta pada Rasul kalau kita tidak sayang sama orang-orang du'afa? Cinta kita bohong. Naudzubillahi min. Ini yang pertama, litazkir. Yang kedua, hikmah peringatan Maulid adalah lita'dib, untuk mendidik anak-anak di usia dini supaya mengenal baginda Rasulullah. Ini bukan kata saya. Di dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Zainuddin Al-Malaibar menyatakan, wa awwalu ma yajibu alal aba'i ta'limuhu ilmu mayiz anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wulida bimakata wa bu'itsa biha wa mata bil Madinah wa dufina fiha. Ilmu dasar yang harus kita berikan kepada anak-anak kita di usia dini supaya mengenal baginda Rasulullah. Kalau anak kita ditanya, ibu, Nabi kita siapa namanya? Anak kita sudah bisa menjawab. Nabi kita Nabi Muhammad. Di mana dilahirkannya? Di kota di mana diutusnya? Di Mekah juga. Di mana wafatnya? Di Madinah. Di mana dimakamkannya? Di Madinah. Hatta alal amri bisolat, baru kemudian kita didik masalah sol. Ini kewajiban orang tua. Jika anak kita sudah tahu, berarti satu kewajiban kita sebagai orang tua sudah gugur. Alhamdulillah. Makanya Al-Habib Rizik As-Sihab membuat satu syair yang begitu indah. Mungkin anak-anak di sini juga udah pada tahu ya. Di dalam syair tersebut menyatakan siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa kakeknya. Pasti Pak Ustadz ya, orang sini udah hafal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib, Abu Thalib pamannya, Khadijah
Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh terus bantuin biar cepat beres. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Anak-anak kita, ibu, bapak, termasuk kita semua lahir ke alam dunia semuanya membawa kebodohan. Betul apa tidak? Sebab sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir ke alam dunia ini membawa dengan kebodohan. Sugan orang sini ada anak Pak Ustad, begitu lahir udah pinter bahasa Arabnya. Ada enggak? Enggak ada. Sugan orang sini ada anak RT langsung lahir pinter bahasa Inggrisnya. Ada enggak? Enggak ada. Semuanya bodoh. Kalau kita ibaratkan ibarat botol, ibu tahu enggak botol? Botol kosong, bagaimana kita ngisinya? Kalau diisi air jadi botol air. Kalau diisi minyak tanah, botol minyak tanah. Kalau diisi kecap, kalau diisi air kencing, botol air kencing. Emangnya ada orang sini yang suka kencing ke dalam botol? Bisa aja kalau laki-laki, mah kalau perempuan berabe, Kang. Dalam cerita ini ada laki-laki badannya kekar, kumisnya gede, cuma penakut. Kalau pengen kencing malam keluar kamar nggak berani, saking takutnya. Lantas kalau mau kencing diambil botol kosong, dimasukin sama botol. Kan bisa aja, Kang, kalau laki-laki mah. Bininya ngeliatin aja, kebita juga saya, Bang, gimana pengen kencing ke dalam botol. Kata suaminya, kan ada corong minyak tanah. Botol kosong kalau diisi apa saja, itulah jadi botol tersebut. Kita pengen punya anak pinter ngaji, harus kita pesantrenkan, harus kita pelajarin ngaji. Di sini ada, Pak, pengajian anak-anak. Alhamdulillahirobbil. Kalau punya anak pengen jadi pejabat, kita ke sekolahin setinggi-tingginya. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Meskipun kita rajin sholat, rajin puasa, rajin beribadah, kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, ini akan mencelakakan kita semua. Nauzubillahimin. Ini ilmu dasar, ilmu pertama. Harus kita berikan kepada anak-anak kita di usia dini, harus mengenal baginda Rasulullah. Ini momen seperti ini yang bagus. Karena dengan peringatan Maulid dibacanya biografi sejarah Rasulullah, dengan dibacanya berjanji, dengan dibacanya debah, dengan dibacanya sejarah-sejarah Nabi, kita akan tahu tentang kelakuan Nabi, tentang sejarah akhlak Rasulullah yang sangat mulia. Karena Rasul dibekali oleh Allah dengan uswatun hasanah. Apa usah itu uswatun hasanah? Suri tauladan, contoh bagi kita sekalian. Makanya dakwah Rasul meskipun sebentar, cuma 23 tahun dakwah Rasul, Pak. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, Pak Ustadz, dalam sejarah dakwah 950 tahun. Cuma yang jadi pengikut hanya 80 orang. Bayangin aja. Cewek 40, cowok 40. Tapi baginda Rasulullah dakwah cuma 23 tahun, pengikut tidak terhitung. Alhamdulillah.
Bukan hanya orang muslim mengakui keberhasilan Rasul, non muslim pun menyatakan dakwah Nabi kita paling berhasil. Kenapa? Sebab diantaranya Rasul dibekali dengan uswatun hasanah. Sasaran pertama, ibu bapak hadirin yang saya hormati, yang dibenahi oleh Rasulullah adalah akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Yang jadi pertanyaan, apa sih yang dinamakan akhlak? Saya jawab sekarang, akhlak adalah gaya hidup. Apa bu? Akhlak adalah gaya hidup. Kita punya gaya hidup yang beda. Kita orang muslim, gaya hidup kita harus sesuai dengan pelajaran Islam. Betul apa tidak? Nih, kalau Pak Ustadz kemana-mana pasti pakai sarung Pak ya. Ini udah gaya hidup Ustadz dan santri, kemana-mana pakai sarung. Kalau Pak RT mau ngantor pakai sarung apa pakai celana? Itu gaya hidupnya, jangan ketuker. Pak Ustadz pakai celana, RT pakai sarung. Nanti disangkanya disunatin. Makanya kalau ada ustadz pakai sarung jangan buruk sangka, ibu. Ini mah ada santri pakai sarung, gimana ngomongnya? Ustadz mah pada burut kali ya. Ini akhlak gaya hidup. Di dalam sejarah dijelaskan waktu Rasulullah belum lahir di Mekah itu disebutnya zaman jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Bodoh. Tidak tahu siapa Tuhan yang menciptakan. Makanya Ka'bah Baitullah yang mulia sebelum beliau lahir dikelilingi lebih dari 300 patung. Disembah oleh orang-orang Mekah. Tidak tahu siapa Tuhan yang menciptakannya. Ini gaya hidup yang bodoh. Makanya begitu Rasul lahir, beliau dakwah la ilaha tiada Tuhan selain Allah. Diarahkan masyarakat untuk menciptakan Tuhan yang satu adalah Allah subhanahu. Ini akhlak. Yang kedua, contoh waktu itu ada sifah jahiliyah Pak. Apa sifah jahiliyah? Kumpul kebo. Bapak tahu kebo? Kalau anak kebo apa namanya Pak? Eneng balik ya? Gudel. Oh, kalau kampung sama eneng. Anak kebo eneng, di sini gudel. Beda ya. Kumpul kebo itu ibu bukan sama suami istri hidup satu atap rumah, namanya kumpul kebo. Makanya ada sip apa? Salome Kang. Apa itu salome? Satu lubang rame. Apa juga Pak Haji nih? Satu lubang rame-rame. Ceweknya 1, cowoknya 20. Kalau hamil dipanggil tuh cowok yang 20. Saudara-saudara, kalian sudah berhasil menanam benih pada perut saya. Ntar itu anak siapa? Ntar dulu, tunggu lahirnya bayi tersebut. Ntar diakurin mukanya, miripnya sama siapa? Pas lahir kenapa mirip sama RT? Nah ini contoh, RT bukan ini ya, ini contoh. Ngaji harus jelas. Pas diakurin mukanya mirip banget sama Pak RT, berarti itu anak Pak RT. Itu sifat jahiliyah. Begitu Rasulullah lahir diberantas habis. Alhamdulillah. Ini perjuangan Rasulullah. Yang ketiga nih, waktu Rasulullah belum dilahirkan, ibu, perempuan waktu itu nggak ada harga sama sekali. Diinjak-injak, tidak ada harga sama sekali. Betul apa tidak? Makanya begitu Rasulullah lahir, derajat ibu-ibu diangkat 3 tingkat melebihi ayah. Betul. Makanya ini grup apa ini dek namanya? Hadroh apa ini? Orang sini juga? Oh bukan. Kalau anak-anak hadroh, anak-anak Marawi suka melantunkan syair. Ibu kaulah
mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung mengandung lagi lahir lagi mengandung lagi. lahir lagi. Udah berapa anaknya Kak? Ya Allah. Ibu pernah nggak hamil, Bu? Ibu pernah hamil? Mau hamil lagi enggak? Masa enggak? Kalau hamil ibu harus bangga, Bu. Kenapa harus bangga? Tidak semua perempuan bisa hamil. Betul apa tidak? Sampai-sampai ada yang ngedopsi anak. Kenapa tidak bisa hamil? Mandul. Makanya kalau hamil kita harus bangga. Ini mah hamil malah ngomelin suami. Enak bapak lu mah gak hamil. Oh kalau hamil sararea, kalau hamil semua berapa ya Kang ya? Suaminya 6 bulan, bininya 4 bulan, ntar pergi ke USG sama-sama. Berapa? Nih dengerin nih, pahala istri yang hamil. Idza hamilatil mar'atu bil janin istagbarat lahal malaikat. Jika ada seorang istri hamil anak dari suaminya, maka siang malam sampai melahirkan akan didoakan oleh malaikat, akan dimintakan ampunan kepada Allah. Alhamdulillah. Pengen ibu dimintakan ampun sama malaikat? Pengen? Ya harus hamil lagi. Enggak ada laki. Apalagi kalau kita melahirkan, Bu. Kalau kita melahirkan, dosa kita dihapus oleh Allah, ibarat kita baru keluar dari perut ibu kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau ngomong-ngomong hamil, Pak Ustadz, ada dongeng ini, 2 orang perempuan datang ke dokter nih. Keluhannya beda. Yang satu pengen cepet hamil, yang satu lagi sudah bosen hamil. Kata yang pengen hamil, dokter tolong saya rumah tangga sudah 10 tahun belum kunjung hamil. Kata dokter nanti saya beri pel perangsang hamil. Diberi ibu sakardus. Ini cuma dongeng ya kakak, kalau sedikit. Diminum tiap hari itu pel, tujuannya pengen hamil. Tapi jika Allah tidak berkehendak, kira-kira hamil apa enggak? Enggak. Ini udah mantap Ustaz nih tauhid orang ini nih. Masya Allah, karena wa malam yasa lam yakun, sesuatu yang Allah kehendaki akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan Makanya ahli sunnah wal jamaah menganjurkan kita untuk nyariat. Silahkan jadi petani untuk mencari rizki, silahkan jadi pedagang untuk mencari uang. Cuma kita jangan punya tekad sekali-kali usaha kita yang menghasilkan rizki, yang menghasilkan maksud. Al-Mu'sir huwallah, yang menghasilkan segalanya adalah Allah subhanahu. Ayo kita tauhidnya perbaiki. Tinggal satu lagi Bu, yang bosan hamil. Bayangkan rumah tangga Kang baru 10 tahun, anak udah 12. Gimana ngitungnya ya? Ya barangkali yang 2 mah kembar Ibu, bisa aja. Datang ke rumah sakit bawa cator. Anaknya 12 dibawa KB nggak muat. Yang 2 murangkel aja disetang. Datang ke dokter, kata dokter, ibu ini mau ngebesan, mau berobat. Dokter bisa aja mau berobat. Emangnya kenapa? Lihat catur udah nggak muat nih, udah malu sama tetangga. Masa saya harus anakan lagi? Udah 12 dok anak saya mau udah malu dikatain sama teman sama tetangga, barang sama kayak meong. Saya mah jangankan tidur bareng sama suami ngalengkahan saya saja, saya mah hamil. Mantep Bang ya.
Lantas ibu pengennya apa? Saya nggak mau hamil lagi, dok. Ntar saya kasih pil KB sakardus doi Kang. Sampai sarua jeung nu tadi. Pil KB tiap hari diminum tujuan nggak mau hamil. Tapi kalau Allah berkehendak ini perempuan harus hamil, kira-kira hamil nggak? Hamil. Bener baik Akang, pil KB diminum tiap hari, sudah habis setengah kardus, hamil lagi. Alhamdulillah. Udah berapa tuh anaknya Bang? 13. Kecewa dia, waduh gimana ini ya, makan pil KB nggak cocok. Akhirnya dia kecewa, dibuang keburuan, dipacokin sama ayam Kang pil KB-nya. Akhirnya ayam dongnya 2 terus. Orangnya mah hamil lagi. Alhamdulillah. Setelah melahirkan datang lagi ke rumah sakit, dok, saya nggak cocok minum pil KB. Lantas saya mau tuker aja ganti sama suntik KB. Ada ibu yang disuntik KB? Ada. 3 bulan sekali, tujuannya nggak mau hamil. Tapi meskipun kita disuntik KB 3 bulan sekali, kalau Allah berkehendak hamil, kira-kira hamil mual Kang? Tibang suntikan Kangnya, itu cuma syariat. Bener baik Kang, disuntik mah disuntik 3 bulan sekali, hamil lagi. Alhamdulillah. Udah berapa tuh anaknya? 14. Ini udah lebih selosin ini. Ya munasabah Bang, meskipun disuntik KB hamil lagi munasabah. Kenapa munasabah? Dokter kan nyuntiknya 3 bulan sekali. Kalau Abang munasabah kan Bang ya? Munasabah. Kalau dokter kan nyuntiknya jarumnya kecil. Kalau Abang kan jarum coklat. Munasabah. Munasabah hamil lagi. Setelah melahirkan bingung, kata istrinya, Bang gimana ini, masa kita harus punya anak lagi, ini udah 14. Kata suaminya, udah sekarang jangan makan pil KB, jangan disuntik KB, ntar kalau kita hubungan badan, kepunyaan abang mau dibungkus aja, kayak cangkokan jambu aja Bang. Dibungkus rapat, maksudnya pengen nggak hamil. Kalau Allah berkehendak hamil, ya dibang bungkus Bang. Bisa aja bungkusnya bolong, betul apa enggak? Bisa aja bungkusnya ketinggalan di dalam. 9 bulan di dalam perut, pas melahirin anaknya pakai jubah Bang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masya Allah, karena wa ma'lam yasalam yakun. Sesuatu yang Allah kehendaki akan terjadi, yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Yang kedua tuh, hikmah peringatan Maulid adalah lita'dib, untuk memberi didikan kepada anak usia dini, untuk mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Yang ketiga, hikmah peringatan Maulid adalah lil iktida. Kalau kita sudah kenal sama Rasulullah, sudah tahu sejarah beliau, akhlak mulia beliau, kita harus mengikutinya. Iktida. Izla dalila ilal ilah ila bimutaba'ati rasulil mukmilah. Tidak ada jalan untuk menuju Allah, untuk beribadah kepada Allah, kecuali kita mengikuti Rasulullah. Makanya apa? Dakwah Rasul paling berhasil. Tadi saya katakan punya uswatun hasanah. Musuh pun dia hormati, orang-orang kecil dia hormati, sehingga banyak preman-preman Mekah, preman Madinah begitu melihat uswatun hasanah Rasulullah, langsung tunduk membacakan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam berjanji oleh ulama dijelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu.
Rasul mah punya rasa tawadhu yang amat besar, punya rasa malu yang amat luar biasa. Malu kepada siapa? Terutama kepada Allah Subhanahu. Makanya Rasul menganjurkan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, istahyu minallahi haqqal haya. Kalian semua harus malu terhadap Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Lantas sahabat menjawab, kami semua malu ya Rasulullah sama Allah. Gimana kata Rasulullah? Orang yang malu kepada Allah bukan begitu. Lantas gimana? Orang yang malu kepada Allah bal yahfadhi ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal farja wal yaden wa rizlin wal yazkuril mauta wal bila. Ini kata baginda Rasul. Orang yang malu kepada Allah bal yahfadhi ra'sa wa ma hawa, harus bisa menjaga kepalanya berikut apa yang ada di kepalanya. Ibu punya kepala enggak? Ya pegang dulu, ada enggak? Wah ada, ntar enggak ada lagi kepalanya. Di dalam kepala Pak ada pikiran, betul tidak? Ini harus kita jaga. Orang muslim jangan punya pikiran kotor kepada orang lain. Biarin orang punya pikiran kotor kepada kita, yang penting kita tidak punya pikiran kotor kepada orang lain. Betul apa tidak? Jangan ngurusin rumah tangga orang lain, yang penting kita ngurusin rumah tangga sendiri aja. Betul? Ini Mas Celesti sama siapa tuh? Ibu-ibu di lembur pada sewot, TV pada dibanting-bantingin. Sekarang mau dibantingin gak ada gambaran. Sama Bu ya, sama ya. Kita harus terima kasih Pak, sekarang TV gak ada gambaran. Alhamdulillah Pak Kiai ya, Pak Haji. Yang tadinya suka nonton TV sekarang mah gak nonton. Iya. Ini harus bersyukur kita nih, ada apa nih? Pasti di semua ini ada hikmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita dulu rajin baca Al-Quran, setelah punya TV nggak mau baca Al-Quran. Kita dulu sering silaturahmi sama tetangga, setelah ada TV nggak mau silaturahmi. Sekarang ini nih ada kesempatan, ini mungkin, bukan mungkin, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita pergunakan untuk bertaubat, untuk baca Al-Quran, untuk baca sholawat, untuk bersilaturahmi kepada tetangga. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang dianggap salah, jangan dulu kita salahkan. Jangan dulu kita salahkan. Kalau kata Santi harus tabayun, harus minta penjelasan kenapa sih sampai begitu. Kenapa? Karena kalau kita belum jelas menilai sesuatu, meskipun kita bermaksud baik, kadang-kadang jadi bahaya, jadi mamalah ka urang. Betul apa tidak? Contoh nih, anak-anak muda nih. Ada anak muda yang lagi jalan di pinggir jalan. Di pinggir jalan melihat nenek-nenek. Yang tahu nggak nenek-nenek? Yang gimana nenek-nenek? Oh yang keriput ya. Berarti tiap keriput itu nenek-nenek Pak Haji ya. Nenek-nenek tersebut bijil keringat yang amat banyak, kelihatannya letih sekali. Pemuda tersebut sok jadi pahlawan. Disangkanya nenek-nenek tersebut pengen nyebrang, tidak bisa, kehabisan tenaga. Tidak tanya lagi, langsung dia bawa, diseberangin. Pas diseberangin, bukannya terima kasih, malah meludahin Pak. Lu enak aja, kata anak muda. Nek, kok nggak berterima kasih? Seakan berat membawa nenek. Lu nggak tanya lagi, gue capek-capek nyebrang, lu seberangin lagi. Tuh, kan maksudnya baik kan? Maksudnya jadi pahlawan menolong nenek-nenek, tapi belum jelas masalahnya. Orang udah nyebrang, diseberangin lagi. Untung aja nggak dicaplok sama nenek-nenek.
Apalagi masalah ibadah, Pak. Apalagi masalah ibadah, makanya kita beruntung di sini ada Pak Kiai, Pak Ustadz yang suka ngajar ngaji. Kita harus beruntung sebab ibadah ini punya taktik dan praktek yang khusus. Contoh sholat kan ada prakteknya, betul apa tidak? Puasa ada prakteknya, zakat ada prakteknya. Kalau kita ngaji harus tabayun. Makanya ini Tausan Bini mah Pak Haji ya. Kalau saya kan mengajar kaum bapak itu seminggu sekali malam Rabu. Jika sudah selesai, saya kasih waktu 10 menit bagi jemaah yang tadi saya utarakan. Kalau tidak mengerti tanyakan. Ada tanya jawab. Sebab kasihan bapak-bapak kan ngajinya cuma ngaji dengeng, ngaji apa namanya, ngaji kuping. Kalau nggak jelas nanti kasihan. Tanyakan hukum yang kita belum jelas. Kalau sudah jelas jangan ditanyain. Ini kurang adab sama guru namanya. Nanti jadi penghalang lagi manfaat ilmu kita. Jangan kayak anak-anak kecil. Kalau anak kecil itu wajar ya, dimaklum aja. Ada ustadz nih deh, ngajar anak kecil, malum anak apa jadi tanyain. Kata anak tersebut, Pak Ustadz, saya mau tanya apa deh? Ini kalau terjadi kiamat sekolah libur enggak ya? Masya Allah. Kata Ustadz, ya libur, tong elunya juga pada modar. Itu wajar aja, namanya anak kecil. Yang satu lagi, bosan saya mau tanya, kenapa orang yang suka azan suka nyocokin telinganya? Ada lagi pertanyaan gitu. Kata Ustadz, ya kalau nyocokin mulutnya nggak mungkin keluar suara. Ya namanya anak kecil, apa aja ditanyain. Kata yang satu lagi, bosan saya mau serius nih. Kalau kita lagi puasa keluar keringat dan air mata batal enggak Pak? Enggak, di dalam kitabnya enggak ada batal. Emangnya kenapa? Makan bakso keladaan. Ya Allah. Kalau masalah sudah jelas jangan ditanyain. Ya ini kurang adab sama guru. Kurang adab sama guru. Karena kalau kita belum mengerti, kadang-kadang kita tidak bisa melaksanakannya. Contoh, ada jamiahan Ustadz membahas bab tayamum nih Pak nih. Bab tayamum ya, semua sudah tahu. Tayamum adalah suci darurat. Jika kita mau berwudu, mau mandi, badan kita lagi sakit, kata dokter enggak boleh kena air. Kita kan tidak boleh meninggalkan sholat. Gimana susucinya? Pakai tayamum. Alat susucinya adalah pakai apa? Pakai tanah. Pakai tanah ya. Turab. Kalau bahasa Sundanya lebu, Kang. Kalau bahasa Melayunya apa lebu itu? Lebu apa bahasa Melayunya lebu? Abu ya. Abu tanah. Bukan abu gosok. Abu tanah yang lembut. Anggota tayamum cuma 2. 1 muka, kedua tangan kiri dan kanan. Cuma itu anggotanya. Menghilangkan hadas kecil, muka dan tangan anggotanya. Menghilangkan hadas gede itu juga. Ini mah belum paham, pengen tayamum, ada kekemu, masuk hidung, masuk ini telinga, ya habis tayamum pada ngepul orangnya. Ini gara-gara belum paham. Ya. Sholat itu enggak boleh kita tinggalkan semasa akal kita masih normal. Ini kadang ibu-ibu nih, hati-hati. Kadang-kadang ibu-ibu mah suka ini. Bapak-bapak juga sama. Sakit sedikit pereh sholatnya. Sakit sedikit ngajinya libur. Di sono di Kerawang. Sini mah enggak ya. Ya enggak beda. Enggak beda, Kang. Ya tetangga Bekasi sama Karang tetangga. Lantas kutu wujubuha madama akluhu sabitan. Can gugur kewajiban sholat selama akal masih kena normal. Meskipun kita sakit parah. Makanya agama Allah turunkan penuh dengan kemurahan. Ini sesuai yang Rasulullah katakan, buistu bil hanafiyati sumhata. Aku membawa agama penuh dengan kemurahan.
Jika kita tidak bisa sholat sambil berdiri, sholat qa'idan, sholatlah sambil duduk. Kalau duduk nggak bisa Pak Ustadz, ini pantat saya ada bisulnya 12. Gimana duduknya? Sholat mutojian. Apa mutoji Pak? Sambil tiduran miring sebelah kanan, persis posisi mayit di dalam kubur. Kakinya ke sono, itu kiblat ya Pak ya? Kakinya ke sono, ininya apa? Kepalanya ke sono, persis mayit di dalam kubur. Kalau nggak bisa, mustalkian sambil nangkarak. Apa tuh Melayu nangkarak? Tangkurap. Nangkuban. Apa? Nangkuban. Oh, terlentang. Nangkarak, bisa nangkarak lah. Karena saya ngomong lah. Nggak sebari nangkarak enggak lah. Sirah nakad itu kawetan, kakinya ke sini. Cuma ininya kepalanya pakai bantal. Ruku sujudnya kalau nggak bisa pakai sarah aja. Pakai kepala aja gini. Kalau ruku kita unggut sedikit, kalau sujud kita unggut lagi. Ini mah Pak Ustadz kepalanya udah bisa unggut. Udah nggak bisa unggut gimana? Pakai mata isyarat ibu. Kalau ruku kicep, sujud kicep lagi. Sah sholatnya, insya Allah agama tanggung jawab. Ini mah hatinya udah nggak bisa, ini matanya udah nggak bisa kicep. Pakai hati, pakai hati, jangan dulu mati, pakai hati. Ruku kita bayangkan sama hati, sujud pun sama hati. Kalau hatinya udah nggak bisa main, ya baru beritaan di masjid, Pak Haji, innalillahi, ya udah beres urusan. Iya, itulah ibadah. Tidak mungkin ibadah kita diterima kalau tidak pakai ilmu. Makanya saya bersyukur melihat di sini, mendengar di sini ada pengajian. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya rajin ngajinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Falyahfadhi ra'sa wa mahawa. Di dalam kepala kita ada apa lagi Bu? Ada mata, harus kita jaga. Jangan melihat yang kita tidak boleh lihat. Di kepala kita ada apa lagi? Ada telinga. Jangan kita dengerin yang tidak boleh kita dengerin. Di dalam kepala kita ada apa? Ada mulut. Jangan kita katakan sesuatu yang tidak boleh kita katakan. Ini orang ciri-ciri yang malu sama Allah. Wal batna wa mawa'a, orang yang malu sama Allah selalu menjaga perutnya dan apa-apa yang masuk ke dalam perut. Perut kita ini jangan sampai kita umpamakan apa, tong sampah Pak. Apa saja masuk ke dalam. Kenapa demikian? Kul masih tak, silahkan apa yang kamu sukai makan, cuma tunggu akibatnya. Kalau barang halal yang masuk ke dalam perut kita, insya Allah pikiran kita jernih, hati kita terang, ngajaknya pengennya ibadah terus, insya. Tapi kalau yang masuk ke dalam perut kita, yang haram, yang subhat, pasti akibatnya pun jelek. Hati kita akan gelap, pikiran kita akan kotor, mengajaknya pun ke dalam maksiat melulu. Nauzubillahi min. Ini ciri-ciri orang yang malu sama Allah. Wal yaden warizlen, tangan kita harus dijaga, kaki kita harus dijaga. Wal yazkuril mauta wal bila, orang yang malu sama Allah tidak pernah melupakan tentang kematian. Kita terkadang terlena mencari harliah dunia. Betul apa tidak? Padahal kita sadar tidak sadar kita sedang mengantri akan meninggalkan dunia. Makanya jangan tertipu dengan usia muda Ibu, karena syarat mati tidak harus tua. Betul? Jangan tertipu dengan badan yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. 2 tahun kemarin Pak Ustadz, Indonesia dan dunia digoncangkan dengan wabah apa kemarin tuh? Corona.
Corona, bukan kolorna Pak. Ini corona. Kenapa disebut corona Bang? Karena asalnya di Cina, betul kan? Orang Cina kan nyebut engkok, jadi corona. Andai kata datangnya di Jawa, pasti namanya Mas Rona. Pasti Mas Rona. Kalau datangnya dari Jakarta, pasti Bang Rona. Corona sampai 2 tahun, Masya Allah. Iya, nggak bisa kemana-mana Pak Haji kemarin. Pedagang pada gulung tikar, semua pengusaha pada bangkrut. Tapi sekarang sudah boleh, alhamdulillahirabbil. Sebentar-sebentar, innalillahi wa inna ilaihi. Itu mau waktu zamannya aja Pak. Orang sakit perut dibawa ke rumah sakit, corona pulang dipetiin. Yang kecugak keong juga ke rumah sakit mati corona, pulang masuk peti, pas dibuka lagi ngerokok aja di dalam. Kita alhamdulillah terhindar dari virus tersebut sampai sekarang kita masih hidup, alhamdulillah. Berarti kita yang hadir semua ini adalah sisa-sisa sisa corona. Sisa corona. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Allah. Udah jam berapa Pak? Udah ini belum waktu ya. Insya Allah Johor beres ya. Insya Allah Johor beres. Makanya kita jangan melupakan mati. Mati ini adalah sesuatu yang kita takutkan tapi tidak akan lolos satupun. Emang biasanya yang mati itu yang tua duluan, yang muda belakangan. Terkadang dibalikin Pak Haji. Yang muda belakangan, yang tua duluan Pak, yang tua ya. Ya Allah. Kadang-kadang kita nggak ngerasa kita masih muda, masih sehat, masih lama mati. Siapa tahu besok kita mati. Makanya kita harus takziah jikalau ada tetangga yang mati. Sekarang kita ini takziah, kita melihat yang mati. Buating besok kita juga ditakziahin sama orang lain. Itu kan suatu tausiah kepada kita. Suatu tausiah kepada kita. Yang namanya mati tidak boleh dipengen-pengen, tidak boleh. Kalaupun kita pengen mati sekali, jika belum waktunya, kira-kira mati enggak Pak? Enggak bakalan. La mauta illa bil ajal. Kemarin saudara-saudara kita yang kena corona mati itu sudah ajalnya. Bukan corona yang bikin mati, itu sudah ajal dari Allah Subhanahu. Banyak yang kena corona tapi masih hidup, betul Pak Haji? Bukan. Ini adalah sudah kehendak Allah. Ini ada cerita nih Pak Haji sedikit ya. Ada orang kebanyakan utang, udah bingung. Sana sini banyak yang nagih. Saya besok pengen mati aja. Pengen bunuh diri Bu. Naik ke tangkal kelapa, pohon kelapa, pengen dia terjun ke bawah. Berhubung belum waktunya mati, pas terjun kakinya ngait di atas. Mau gantung Bang di atas, nggak murat, nggak jatuh. Dia pengen mati terus, pengen jatuh. Pas jatuh ada orang tumpak motor bawa beronjong. Murak masuk beronjong. Mati kagak, badannya pada baret-baret. Itu namanya mati. Kalau belum waktunya tidak akan datang, tapi kalau sudah waktunya tidak bisa ditolak. Mudah-mudahan dengan kita cinta baginda Rasul, kita sering ngaji di majelis taklim, di saat nanti kita mati membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini baginda Rasulullah pernah menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini hadis dimahmulkan kepada orang-orang yang suka mengaji, nanti jikalau mati akan membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk terakhir mari kita tawasul kepada Rasulullah. Kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita Allah ampunkan. Mudah-mudahan cita-cita kita Allah kabulkan. Mudah-mudahan anak-anak kita disoleh dan solehakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini mau berhenti mau gede nih suaranya Kang.
Ini berhenti suaranya gede nih. Tadi aja abang udah gedein mah. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli halin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cukup segitu ya, mudah-mudahan manfaatnya. Khuzma sofa wadamana kadaro, yang baiknya ambil, yang jeleknya jangan diambil. Al insanu mahlul khata wa nisyan. Fa ahmadullah musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyil ursila wa alihil guril kiromil bararah wa sahbihil muntakhabinal khiyarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.